Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya di belakang dewa kuno teratai merah melangkah maju dan berkata sambil tersenyum lebar, "Semuanya, jangan salah paham. Meskipun Susue dan Subaliu sama-sama berasal dari bidang bintang tengah, mereka tidak saling mengenal. Hanya saja Susue tahu sedikit tentang Subaliu, dan karena kagum, ia menunjukkan ekspresi seperti ini." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tiba-tiba mengerti. Namun, mereka segera menjadi tidak puas dengan Subaliu. Bagaimana mungkin dia, seorang utusan istana tingkat 7, dikagumi oleh wanita seperti Susue? Benar saja, dia hanya dari udik pedesaan. Di bidang bintang tengah, Subaliu mungkin memang berada di puncak dunia manusia, tetapi ini adalah bidang bintang yang lebih unggul. Setelah Susue melihat para jenius tak tertandingi dan orang kuat kuno di bidang bintang unggul, dia mungkin tidak akan lagi mengagumi Subaliu. "Saya tidak kompeten, hanya seorang prajurit kecil di medan bintang atas. Saya merasa terhormat dikagumi oleh Nona Su," kata Su Han dengan ekspresi tenang. Keduanya saling berpandangan, dan hati Susue sedikit bergetar. Sejujurnya, dia merasa sangat tidak nyaman. "Ayahku berdiri tepat di hadapanku, tetapi aku bahkan tak bisa memanggilnya ayah." Bukankah itu hanya kekaguman yang ia rasakan terhadap ayahnya? Itu adalah sejenis kekaguman yang datang dari jiwa, semacam keagungan yang sulit dipahami oleh orang awam. Di dalam hatinya, ayahnya adalah langit, dan di mana ayahnya berada, disitulah rumahnya. Dia hanya ingin memanggilnya ayah. Mengapa begitu sulit? Susue menghela napas lega, seolah menekan rasa kagum di hatinya. Ia berkata dengan tenang, "Saat aku di wilayah bintang tengah, aku mendengar tentang kekuatanmu yang luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Sekarang akhirnya aku berkesempatan untuk bertemu denganmu. Maaf merepotkanmu. Kuharap Anda mau memaafkanku." Nona Susue adalah harta karun Baihua Mansion. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan perhatiannya. Bagaimana mungkin saya tidak puas? Su Han berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ini adalah medan bintang superior, sama sekali berbeda dari medan bintang kelas menengah. Kultivasiku masih rendah. Belum lagi 4 prefektur utama, ada juga aliansi bintang dan penguasa Yuanling di atas kita. Dengan potensi Nona Susue, kurasa Anda akan segera melampauiku. Bagaimana aku bisa disebut senior?" Jantung Susue bergetar lagi. Dia tahu ayahnya sedang mengingatkannya untuk bertahan dan jangan sampai ketahuan. Kalau bukan karena Star Alliance, kalau bukan karena penguasa Yuanling, bagaimana mungkin kedua orang ini bisa berada dalam situasi ini saat ini? "Baiklah, mulai sekarang, Suer tidak akan memanggilmu senior. Tapi, Suer punya sesuatu untuk ditanyakan pada Tuan Subaliu." Susue mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa itu?" "Kudengar meskipun kultivasi Tuan Subaliu rendah, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Meskipun Anda belum lama berkecimpung di dunia bintang atas, dengan pesona seperti itu, saya rasa Anda pasti akan menarik banyak wanita, kan?" Mendengar itu, Su Han tercengang. Hampir seketika, dia menduga bahwa wanita-wanita itulah yang meminta Susue menanyakan hal ini. Pasti tidak akan ada hasilnya, tetapi bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Khususnya, saat dia melihat wajah Susue yang tersenyum, Su Han menjadi lebih yakin dengan apa yang dipikirkannya. "Gadis ini memang tidak mirip aku, tapi cara dia tersenyum sungguh tidak berbeda denganku," gerutunya dalam hati. Hahaha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari samping Su Han. Wajah Su Han dipenuhi garis-garis hitam. Ia menoleh dan melihat bahwa orang yang tertawa itu adalah Wei Qi. Wei Qi melangkah maju, mengepalkan tinjunya ke arah Susue, lalu berkata, "Nona Susue begitu peduli pada saudara Subaliu sampai-sampai dia bertanya seperti itu."
Mungkinkah dia punya beberapa pemikiran tentang saudara Su Baliu? Tanpa diduga, Su Sue mengangguk. Yah, Tuan Su Baliu memang sangat tampan. Tampan. Wei Qi menatap Su Han, lalu berkata, Nona Su Sue, Anda pasti salah paham tentang kata tampan. Tapi meski begitu, saudara Su Baliu tetaplah sangat menawan. Sudah ada seorang wanita yang bergabung dengan istana Pangeran Yun kami khusus karena saudara Su Baliu. Dia memiliki potensi dan kualifikasi yang luar biasa. Jika Nona Su Sue benar-benar tertarik, sebaiknya Anda segera melakukannya. Sialan, sudah berakhir. Jantung Su Han berdebar kencang, dan dia berharap bisa menendang Wei Qi ke tanah. Orang ini benar-benar berbicara tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik. Dia tahu Wei Qi melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dia menganggap Su Sue cantik dan memiliki potensi besar, jadi dia mencoba segala cara untuk menjadikannya mak comblang. Lagi pula, jika keduanya benar-benar bisa bersama, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Bisa, Anda salah orang. Tidak, itu tidak benar. Dia terus menggelengkan kepala dan mengedipkan mata pada Wei Qi. Namun Wei Qi jelas salah paham dengan maksud Su Han dan melanjutkan, bagaimana mungkin tidak ada. Qin Yun adalah tunangan saudara Su Baliu. Semua orang di istana Yun tahu ini. Ngomong-ngomong, saudara Su Baliu, Anda sungguh beruntung. Nona Qin Yun sudah satu dari sejuta, dan sekarang ada Nona Su Sue yang lain. Saya sangat mengagumi Anda. Saya mengagumi kaki nenekmu. Su Han hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia jelas bisa merasakan bahwa cara Su Sue memandangnya sedikit berbeda. Kalau begitu, Sueer benar-benar harus bekerja lebih keras. Su Sue menyipitkan matanya. Perubahan suasana hatinya menyentuh hati banyak pria. Wanita seperti itu sungguh luar biasa cantiknya. Setiap kerutan dahi dan tatapannya bisa membuat orang kehilangan semangat. Baiklah, kembali. Pada saat ini, Dewa Kuno teratai merah melambaikan tangannya dan berbicara. Ya, Su Sue menatap Su Han sekali lagi, lalu perlahan mundur. Tidak yakin apakah itu ilusi atau kenyataan, tetapi dalam pandangan terakhirnya, Su Han benar-benar melihat Ren Qinghuan, Xiao Yuhui, Xiao Yuran dan yang lainnya di matanya. Hei, saudara Su Baliu, apakah saya bekerja sama dengan baik? Mereka berdua mundur, dan Wei Qi menyampaikan pesan, acara macam apa ini? 4 dewa kuno semuanya ada di sini. Aku berdiri untuk berbicara mewakili kalian, tetapi jika kalian berdua benar-benar menjadi pasangan di masa depan, jangan lupakan aku. Su Han tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. Tidak perlu berterima kasih, tidak apa-apa. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Wei Qi tampak benar. Orang bodoh itu seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk dijalani. Pada saat ini, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya keluar dari benak Su Han. Kalau tatapan mata saja bisa mencekik bajingan ini sampai mati, Wei Qi pasti sudah tergeletak di tanah saat ini. Masih menatapku? Apa kau benar-benar harus menatapku? Melihat Su Han masih menatapnya, Wei Qi berkata lagi, saudara Su Baliu, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Aku tahu kau orang yang mengingat kebaikan, tapi aku, Wei Qi, juga sama. Jika bukan karena kristal unsur elemen yang kau berikan padaku sebelumnya, aku tidak akan pernah menjadi utusan hutan akademi, apalagi berpartisipasi dalam acara sekali dalam 1000 tahun ini. Sebaiknya kau diam. Su Han memotongnya. Wei Qi tertegun sejenak, saudara Su, ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Su Han menggertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, saudara Wei Qi, kakak Wei, paman Wei. Perlu kutegaskan ini, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Qin Yun. Urusan tunanganku hanyalah sebuah misi. Pertemuan pertama Su Sue dan Su Han berakhir dalam suasana yang sangat aneh. Wei Qi merasa puas diri dan mengira Su Han berusaha keras menjelaskan karena dia malu. Itu bisa dijelaskan, tapi itu hanya upaya menutupinya. Matahari terbit, waktunya telah tiba.
Dewa petir kuno berdiri, bibirnya sedikit terbuka, dan tampaknya ia berbicara tanpa banyak tenaga, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar siapapun dengan jelas. Meskipun kunjungan gunung bukanlah acara besar di 4 prefektur utama, hari ini, kalian telah datang ke istana Yunku, jadi kalian adalah tamuku. Sebagai tuan rumah istana Yun, akhirnya aku harus memenuhi tugasku sebagai tuan rumah. Seseorang kemari. Saat Dewa Petir Kuno melambaikan tangannya, sejumlah besar sosok langsung berjalan perlahan dari kejauhan. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, memiliki ekspresi tegas, dan penuh dengan sikap yang mengesankan. Saya ingin memperkenalkannya kepada Anda terlebih dahulu. Dewa Petir Kuno tersenyum dan berkata, ini adalah pasukan lapis baja hitam yang dipersiapkan oleh Istana Yunku sebelum acara akbar ini. Aku juga telah menyiapkan 3 ramuan kelas 6 terbaik. Jika kau kalah sekali, aku akan memberimu 1. Mendengar ini, para dewa kuno Honglian, Suanye, dan Yunsuang semuanya berdiri sambil tersenyum. Karena Dewa Petir Kuno sudah siap, kami para tamu tidak boleh ragu. Dewa kuno Yunsuang tampaknya sedang mengincar Dewa kuno Leiting. Ia memulai dengan berkata, bisakah kalian berdua berbaik hati kepadaku dan membiarkan pasukan penindas iblis prefektur Daming menantangku terlebih dahulu? Baiklah, Dewa kuno Suanye mengangguk. Tidak masalah, kita harus bertarung pada akhirnya. Dewa kuno teratai merah juga mengangkat bahu. Dengan mengenal diri sendiri dan musuh, kita bisa bertarung 100 kali tanpa kekalahan. Mereka juga senang membiarkan prefektur Daming bertindak lebih dulu agar pasukan mereka sendiri bisa melihat dengan jelas. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Dewa Petir Kuno. Para prajurit berbaju besi hitam dari istana Pangeran Yun segera menarik napas dalam-dalam, dan rasa dingin di wajah mereka menjadi semakin intens. Meskipun protagonis saat ini adalah banyak utusan istana Yun, sebagai garda terdepan, mereka juga ingin meningkatkan moral utusan istana Yun mereka sendiri. Ramuan tingkat atas yang disebut-sebut sebagai tingkat 6 itu tidak ada apa-apanya bagi Dewa Petir Kuno, atau bahkan seluruh istana Pangeran Yun. 3 istana besar lainnya pun tidak menganggapnya serius. Apa yang paling mereka hargai adalah wajah. Jika mereka menang, mereka tidak hanya dapat meruntuhkan moral lawan, tetapi mereka juga dapat meningkatkan moral mereka sendiri, dan mereka dapat membuat seluruh bidang bintang atas tahu betapa hebatnya istana Pangeran Yun. Dapat dikatakan bahwa meskipun ini hanya sekedar penampilan, namun ini sangatlah penting dan mereka harus memberikan yang terbaik. Bush. 2 resimen pengawal militer besar mendarat di panggung bersamaan. Langkah dan gerakan mereka yang terkoordinasi seakan membuat panggung bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Semua mata tertuju pada mereka saat ini. Bahkan keempat dewa kuno pun tidak terkecuali. Pertarungan antara pengawal militer tidak didasarkan pada kemampuan tempur individu, dan mereka juga tidak diizinkan untuk terlibat dalam kemampuan tempur individu. Mereka bertarung dalam kelompok, tingkat kultivasi mereka mirip satu sama lain, dan dalam kebanyakan kasus, mereka terutama menggunakan teknik serangan gabungan. Kekuatan tempur pribadi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan utusan Istana Yun. Tanpa basa-basi lagi, 2 kelompok pengawal militer utama langsung mengambil tindakan. Bush. Pasukan berbaju sirah hitam berjumlah 10.000 orang dan pasukan penekan iblis berjumlah 10.000 orang meledak kekuatannya dalam sekejap. Di atas kepala mereka, tirai cahaya besar muncul. Pada saat yang sama, cahaya pedang dan pisau muncul dan saling menyerbu satu sama lain. Cahaya pedang milik tentara zirah hitam. Cahaya pedang itu milik pasukan penekan iblis. Saat keduanya bertabrakan, raungan besar menyebar ke segala arah. Energi pedang dan niat pisau yang luar biasa berkobar, tetapi tidak mampu merobek tirai cahaya di sekitar platform. Kekuatan kultivasi tentara lapis baja hitam dan tentara penindas iblis yang tak terhitung jumlahnya terus terkumpul. Meskipun kultivasi mereka rendah, semangat juang mereka tetap tinggi. Seiring berjalannya waktu, cahaya pedang dan cahaya pisau masih bersaing satu sama lain.
Jelaslah bahwa dua kelompok penjaga militer utama berencana untuk memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Dewa petir kuno dan dewa awan dan embun beku kuno keduanya tampak tenang, seolah-olah tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Hal itu tidak akan memengaruhi keadaan pikiran mereka. Namun selain mereka, orang lain di kedua prefektur tersebut mulai merasa gugup. Semakin lama waktu berlalu, semakin tegang suasananya. Kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak terkait dengan reputasi dua prefektur utama, dan terlebih lagi dengan moral di antara utusan Istana Yun di masa depan. Tetapi karena ini adalah pertarungan, pasti ada pemenang pada akhirnya. Serangan langit penindasan iblis. Pada saat tertentu, seorang pria di pasukan penekan setan tiba-tiba mulai berteriak. Wow! Cahaya pedang itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan kecemerlangan yang tak tertandingi, hampir seketika menenggelamkan cahaya pedang pasukan berbaju besi hitam. Pasukan armor hitam tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan. Awan gelap menerobos langit, bersamaan dengan terdengarnya raungan itu, cahaya pedang pun ikut meledak, dan dalam sekejap, cahaya pedang tersebut berhasil menembus kepungan cahaya pisau. Sudah berakhir. Namun saat ini, ekspresi Wei Qi di samping Su Han berubah, dan dia tiba-tiba berkata dengan muram, "Kita akan kalah lagi." Lagi. Su Han menatap Wei Qi dengan bingung, "Aku akan kalah lagi, apa maksudnya? Aku juga pernah kalah sebelumnya." Wei Qi tersenyum kecut dan mengangguk, "Teknik serangan gabungan pasukan zirah hitam kita selalu kalah di antara 4 prefektur utama. Dalam 7 kunjungan sebelumnya ke gunung, kita kalah 6 kali dari prefektur Daming. Satu-satunya kali kita bertarung dengan prefektur Daming adalah hasil seri." Su Han terdiam sesaat, "Lalu kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Apakah akan membantu jika aku memberitahukannya lebih awal?" Wei Qi menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, tingkat kultivasi kedua belah pihak serupa. Kemenangan atau kekalahan akhir hanya bisa ditentukan oleh kekuatan teknik serangan gabungan. Teknik serangan gabungan Istana Yun kita juga seperti ini. Kecuali ada teknik serangan gabungan yang lebih baik, saya khawatir hasilnya akan sama di masa depan." Su Han terdiam. Dia benar-benar tidak memperhatikan hal-hal ini. Menurutnya, keempat prefektur utama memiliki status yang setara, dan teknik serangan gabungannya seharusnya serupa. Namun sekarang tampaknya saya jelas-jelas terlalu memikirkannya. Istana Pangeran Yun benar-benar lemah dalam seni serangan gabungan. Jika Wei Qi memberitahu Su Han sebelumnya, maka teknik serangan gabungan apapun yang bisa digunakan Su Han akan jauh lebih baik daripada yang dimilikinya sekarang. Beng! Pada saat ini, pertempuran di platform akhirnya berakhir. Seolah kata-kata buruk Wei Qi menjadi kenyataan, pasukan berbaju besi hitam itu runtuh dalam sekejap, dan puluhan ribu orang mundur. Mereka tidak terluka, tetapi cahaya pedang yang sebelumnya bertransformasi hancur berkeping-keping. Di tengah tatapan suram, cahaya itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang di antara langit dan bumi. Banyak prajurit penekan iblis berdiri di hadapan mereka, masing-masing dengan senyum sinis di wajah mereka. Pada saat ini, Dewa Kuno Yun Suang juga berdiri dan berteriak, "Dewa Kuno Leiting, setelah bertahun-tahun, pasukan zirah hitam masih belum membuat kemajuan. Istana Yunmu telah dikalahkan lagi." Mendengar ini, ekspresi komandan pasukan armor hitam berubah, dan dia langsung berkata, "Tuan Istana Timur, kami..." Dewa petir kuno melambaikan tangannya dan memotong ucapannya. "Kamu tidak buruk, kamu hanya kalah karena kekuatan teknik serangan gabunganmu. Itu bisa dimengerti." Meski ini merupakan penghiburan, wajah para prajurit berbaju besi hitam dipenuhi dengan kehilangan dan kebencian yang mendalam. Perasaan ini seperti anak dari keluarga kaya dan anak dari keluarga miskin. Kita semua adalah manusia, dan tidak ada seorang pun yang lebih pintar dari orang lain, tetapi meskipun anak miskin bekerja keras sepanjang hidupnya, ia tetap tidak akan sekaya anak orang kaya yang hanya bekerja keras 1 hari. Pasukan armor hitam juga bekerja keras. Namun, seperti yang dikatakan Dewa Petir Kuno,
level dan kekuatan teknik serangan gabungan telah ditentukan, dan sekeras apapun mereka mencoba, mereka tetap tidak dapat menciptakan gelombang apapun. Ini tidak adil. Su Han mengirim pesan kepada Wei Qi. Di mana ada keadilan di dunia ini? Bukankah ini yang selalu dibicarakan saudara Su? Kata Wei Qi sambil tersenyum kecut. Kalau begitu, kenapa tidak membatalkan pertunjukan para pengawal militer ini dan langsung memberi penghormatan saja? Tanya Su Han. Membatalkan. Wei Qi menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan tak kasat mata yang diwariskan selama bertahun-tahun. Bagi 4 prefektur utama, ini hanyalah sandiwara belaka. Terlebih lagi, di masa lalu, pasukan lapis baja hitam milikku dari Istana Yun, dengan awan hitam biru pemecah, telah mengalahkan 3 prefektur utama hampir 10 kali. Namun, kemudian 3 prefektur utama mengembangkan teknik serangan gabungan baru, yang menyebabkan situasi seperti ini. Jika Istana Yun mengusulkan untuk membatalkannya sekarang, bagaimana pandangan 3 prefektur utama terhadap kita? Apa yang akan dipikirkan wilayah bintang superior tentang kita? Bisakah kita menang tetapi tidak kalah? Begitukah? Su Han mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat berikutnya, ekspresi orang-orang di istana Pangeran Yun menjadi semakin suram. Bahkan pada akhirnya, senyum di wajah Dewa Petir kuno berangsur-angsur menghilang. Dia menjadi tenang dan tidak marah, tetapi ini membuktikan bahwa hatinya juga dipenuhi kekecewaan. Pasukan armor hitam menderita kekalahan demi kekalahan. Tepat seperti yang dikatakan Dewa Petir kuno sebelumnya, dia memberikan ketiga pil kelas 6 terbaik di tangannya. Dan dengan tersebarnya pil ini, Istana Yun telah kehilangan separuh reputasinya. Tentu saja tidak ada yang menyalahkan pasukan armor hitam, mereka memang telah berusaha semampunya. Kalau harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan awan hitam yang memecah langit biru karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak masalah. Chen Changqing mengepalkan tinjunya dan mendengus dingin, berkata, menghormati gunung adalah acara akbar yang sesungguhnya. Dalam hal serangan gabungan, Istana Yunku mungkin tidak sebanding dengannya, tetapi dalam hal kemampuan tempur individu utusan istana, Istana Yunku tidak kalah hebat darinya. Ya, Wei Qi juga berkata, lihatlah wajah orang-orang ini. Mereka semua ingin mengejek kita. Aku pasti akan memberi mereka pelajaran lain kali. Jangan kehilangan kesabaran. Su Han berkata dengan tenang, pertempuran antara 4 pengawal militer utama hanyalah sebuah pertunjukan. Pemujaan gunung antara para utusan istana hampir sama dalam hal kultivasi. Kondisi pikiran sangatlah penting saat ini. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, jelas tidak memasukkan kata-kata Su Han ke dalam hati. Hehe, pada saat ini, senyuman yang dipenuhi dengan sedikit sarkasme menyebar ke seluruh penonton. Dewa Petir kuno, apa pendapatmu tentang serangan surgawi penekan iblis milik pasukan penekan iblisku? Tanya Dewa Awan dan Es kuno sambil memiringkan kepalanya. Benar sekali, kata Dewa Petir kuno. Baik-baik saja. Dewa kuno Yun Suang mendesak dengan agresif, termasuk kali ini, Istana Yunmu telah menderita 7 kekalahan berturut-turut. Aku khawatir, kata, lumayan, tidak bisa menggambarkannya, kan? Dewa Petir kuno mengangkat matanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pria yang berdiri tidak jauh dari Su Han tiba-tiba berdiri. Tuan Dong, waktunya telah tiba. Setelah keempat pengawal militer utama selesai bertugas, saya bermaksud untuk secara resmi memberikan penghormatan terakhir kepada gunung. Dewa kuno Yun Suang meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dewa Petir kuno berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Bagus. Mata lelaki itu berbinar, sosoknya melesat bagai kilat, dan dalam sekejap dia berdiri di peron. Dia berbalik untuk melihat banyak utusan hutan di prefektur Daming, dan akhirnya pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya. Nama saya Zhang Ke. Saya dengar Tuan Li Yunhai punya banyak keahlian. Saya berharap bisa belajar darinya dan memberi nasihat. Li Yunhai tampaknya sudah mengantisipasi hal ini.
5 bintang merah di antara alisnya sedikit berkedip saat ia tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Zhang begitu bersemangat, aku, Li, tidak bisa membuat Tuan Zhang menunggu terlalu lama." Siu. Dia mengangkat kakinya, sosoknya melintas, dan dia berdiri di hadapan Zhang Ke. "Aku penasaran, apa yang Tuan Zhang tawarkan sebagai taruhan?" Istana Pangeran Yun memang selalu pelit. "Tuan Zhang, tolong jangan tawarkan apapun yang akan aku, Li, tolak." Huf. Zhang Ke mendengus dingin, membalik tangannya, dan mengeluarkan botol giok. "Total 5 ramuan unggul tingkat 3, apakah itu cukup?" "Tidak buruk." Li Yunhai juga mengeluarkan botol giok, melihat ekspresi Tuan Zhang, sepertinya meminum 5 pil ini sangat menyakitkan. Sejujurnya, utusan hutan manapun di prefektur Daming dapat dengan mudah meminum 5 pil kelas 3 ini. Setiap prefektur besar punya kelebihannya masing-masing. "Provokasi Tuan Li tidak akan berhasil padaku." Zhang Ke melemparkan botol giok ke samping, lalu terbang ke udara, kultivasinya meledak, dan menyerbu ke arah Li Yunhai. Meskipun dia unggul secara verbal, Li Yunhai benar-benar tidak berani ceroboh terhadap serangan Zhang Ke. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, keduanya berada di alam dewa sejati bintang 5, tetapi metode mereka berbeda. Jika salah satu ceroboh, dia mungkin akan tertekan dalam sekejap, dan akan sulit membalikkan keadaan. Bum bum bum. Di peron, terdengar suara gemuruh, dan sosok kedua orang itu terus berkelebat. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah bertarung ratusan kali. Jika menyangkut hal-hal seperti memberi penghormatan kepada leluhur, selain tidak memperbolehkan penggunaan kekuatan eksternal, tidak akan ada pembatasan pada cara-cara lainnya. Dan semua metode ini adalah bagian dari kekuatan tempur seseorang. Sebagai utusan hutan tingkat ke-7 dari 2 prefektur, kedua pria itu bertarung imbang dengan tingkat kultivasi yang sama. Dalam situasi ini, menentukan pemenangnya adalah hal yang paling sulit dan juga paling memakan waktu. Oleh karena itu, keempat prefektur utama menetapkan suatu aturan. Setiap orang hanya dapat menelan maksimal 3 pil sesuai dengan tingkat kultivasinya masing-masing untuk mengisi kembali konsumsinya. Dengan kata lain, mereka yang berada di alam dewa sejati hanya dapat melahap ramuan tingkat 3, dan mereka yang berada di alam roh ilahi hanya dapat melahap ramuan tingkat 4. Setelah ketiga pil ditelan, siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan menang. Li Yunhai dan Zhang Ke sama-sama mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan spiritual mereka terkuras dengan sangat cepat. Mereka menelan ketiga pil itu dengan sangat cepat. Yang membuat Suhan mengerutkan kening adalah kecepatan pemurnian Zhang Ke. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah Zhang Ke menelannya, isinya tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Ini secara langsung membuktikan bahwa kemampuan Zhang Ke dalam mengolah pil tidak sebaik Li Yunhai. Dan Li Yunhai jelas juga melihat ini. Dengan seringai di wajahnya, dia menekan Zhang Ke inci demi inci, dan akhirnya memaksanya turun dari panggung. Pertempuran pertama utusan Prefektur Daming, utusan kehutanan peringkat ke-7, Li Yunhai, menang. Tidak, rambut Zhang Ke sedikit berantakan dan dia tampak sangat malu. Masih ada sedikit darah di sudut mulutnya. Berdiri di kaki panggung, dia menatap Li Yunhai yang sedang menatapnya, lalu meraung, "Li Yunhai, aku tidak kalah darimu. Aku hanya kalah dalam kecepatan memurnikan ramuan. Bukankah itu masih sebuah kekalahan? Saat kau bertarung, akankah orang lain menunggu sampai kau menyempurnakan ramuan itu sebelum terlibat dalam pertempuran serius denganmu?" Li Yunhai mencibir, "Menurut apa yang kau katakan, apakah kita harus menunggu sampai pasukan lapis baja hitam dari Istana Pangeran Yunmu memperoleh teknik serangan gabungan yang lebih kuat sebelum pasukan penindas iblis dapat melanjutkan aksi mereka melawan mereka?" Hahaha. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak tawa terdengar. Meskipun dewa petir kuno ada di sini, ada juga dewa-dewa kuno di 3 prefektur lainnya. Lagi pula, sarkasme sesekali semacam ini telah terjadi lebih dari sekali atau 2 kali, dan semua orang telah terbiasa dengannya. Aku tidak menerimanya.
kata Zhang Ke sambil menggertakkan giginya. Sekalipun kamu tidak menerimanya, kamu harus menerimanya. Li Yunhai melengkungkan bibirnya dan mengambil botol pil Zhang Ke di tangannya. Saya minum terlalu banyak tadi, jadi tidak sopan kalau menolaknya. Saat kata-kata itu diucapkan, Li Yunhai berjalan keluar dari panggung dan berdiri di antara utusan halaman prefektur Daming. Dia dapat melihat dan mendengar dengan jelas bahwa begitu dia kembali, banyak pejabat kehutanan yang mengucapkan selamat kepadanya. Nada bicaranya tidak lagi terdengar memberi ucapan selamat, tetapi lebih seperti mengejek istana Pangeran Yun. Aku akan melakukannya. Wei Qi tiba-tiba berteriak. Pasukan Zirah Hitam menderita 3 kekalahan berturut-turut. Dalam pertempuran pertama, Zhang Ke dikalahkan oleh prefektur Daming. Ia benar-benar tak sanggup lagi. Namun, dia tidak punya tujuan. Maka, begitu ia berdiri di atas panggung, ia langsung berteriak, "Aku Wei Qi, utusan istana tingkat 7 dari Istana Yun, dan aku telah mencapai alam dewa sejati bintang 5. Siapa gerangan yang begitu buta sampai ingin melawanku?" Pernyataan ini memang berlebihan, tetapi para utusan kehutanan dari 3 prefektur utama tidak marah. Menurut mereka, Wei Qi telah menjadi marah dan malu. Siu, sesosok tubuh bergegas keluar dan berdiri di hadapan Wei Qi. Dia masih mengenakan pakaian dari prefektur Daming. Saya dengar status Menteri Wei sebagai utusan kehutanan tingkat 7 dibeli dengan uang. Begitu dia membuka mulutnya, Wei Qi menjadi marah. Terutama tatapan menghina dari orang-orang di sekelilingnya membuat darahnya mendidih dan ia dipenuhi niat membunuh. "Terus kenapa kalau aku beli? Aku punya uang, kamu punya?" tanya Wei Qi. "Jangan bicara soal aku punya uang atau tidak. Kalaupun punya, aku nggak akan beli." Pria itu berkata, "Sebagian besar utusan kehutanan telah berjuang mencapai puncak, melewati hidup dan mati. Aku sungguh tidak mengerti mentalitas macam apa yang kau miliki, yang telah membayar untuk membeli utusan kehutanan. Apa kau mengandalkan statusmu sebagai utusan kehutanan untuk menindas orang lain? Apa kau benar-benar berpikir ada yang akan mengagumimu karena itu?" Ini hanya kritik terselubung. Ini tidak hanya ditujukan kepada Wei Qi, tetapi juga kepada semua orang di 4 prefektur yang membayar untuk membeli posisi utusan. Tentu saja, semua orang bisa mendengar bahwa target utamanya adalah orang-orang dari Istana Pangeran Yun. Lagi pula, saat ini, dia berada di sisi berlawanan dari Istana Pangeran Yun. "Berhenti bicara omong kosong. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa bahkan identitas yang kubayar ini bisa menghancurkanmu sampai mati." Saat Wei Qi selesai berbicara, 2 palu godam muncul di tangannya. Palu godam itu tampak sangat berat dan memantulkan kilau yang tebal. "Kalau begitu, mohon beritahu aku, Tuan Wei." Pria itu mencibir dan mengepalkan tinjunya lagi, sambil berkata, "Yuge, utusan tingkat 7 dari prefektur Daming, meminta pertarungan dari Tuan Wei. Datang dan mati." Kultivasi Wei Qi meledak, dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan mengayunkan 2 palu langsung ke arah Yuge. Yuge tak berani gegabah. Ia mengulurkan tangannya dan menghunus pedang lembut, lalu menusukkannya ke arah Wei Qi seperti ular perak. 1 berat, 1 ringan, 2 gaya yang benar-benar berbeda. Yuge jelas tidak berniat bertarung langsung dengan Wei Qi. Ia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk terus bergerak di sekitar Wei Qi, mencoba mencari kesempatan untuk menusuk Wei Qi. Wei Qi, di sisi lain, mengayunkan palu godam, dan perisai pelindung muncul di sekujur tubuhnya untuk memblokir serangan Yuge. Dasar bodoh." Yuge mencibir. Wei Qi bukanlah seorang kultivator fisik, ia masih mengandalkan kultivasi seni bela diri, dan fondasi kultivasi seni bela diri adalah kekuatan ilahi. Jika dia menghabiskan kekuatan sucinya seperti ini, dia akan segera pulih. Yang perlu dilakukan Yuge hanyalah menekan Wei Qi setelah dia menghabiskan semua kekuatan sucinya. Jika dia dapat melihatnya, maka orang lain secara alami juga dapat melihatnya. Semua orang di Istana Pangeran Yun mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hati mereka.
Di atas panggung, Yuge terus bertindak seperti biasa, mengayunkan pedang lembutnya dan menusuk pinggang Wei Qi, mencoba menghabiskan kekuatan suci Wei Qi dengan cara ini. Tapi saat ini, wow, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kehampaan dan meraih pergelangan tangan Yuge. Seluruh tubuh Yuge bergetar hebat, dan senyum di wajahnya membeku sesaat. Dia mengangkat matanya dengan tak percaya, hanya untuk melihat Wei Qi menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, dan menatapnya sambil tersenyum. "Anda," Yuge ingin berbicara, tetapi pedang lembutnya telah menusuk pinggang Wei Qi. Bang! Tanpa diduga, Wei Qi gagal memblokir serangan ini, dan perisai pelindungnya langsung menghilang. Bersamaan dengan perisai pelindung, tubuh Wei Qi juga menghilang. Bayangan, pada saat ini, Yuge tiba-tiba tersadar dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Retakan, kekuatan dahsyat itu langsung menghantam pergelangan tangan Ge sebelum dia sempat bereaksi. Terdengar suara tajam dan renyah, pedang lembut itu jatuh ke tanah, dan pergelangan tangan Yuge langsung hancur berkeping-keping. "Apakah kau benar-benar mengira aku sebodoh dirimu?" Wei Qi mencibir dan menariknya dengan kuat. Kultivasi dalam tubuhnya seakan mengalir deras ke tubuh Yuge, dan suara dentuman teredam pun terdengar. Tubuh Yuge terlempar mundur dan seketika terlempar keluar ring, bagaikan sebuah paket, atau lebih tepatnya seperti seekor anjing mati, yang terbang menuju rombongan utusan Yuanlin dari Daming Mansion. "Kamu kalah." Wei Qi mencibir dan mengambil pil yang diambil Yuge dari tanah. Li Yunhai mengambil barang-barang dari istana Pangeran Yunku, dan dia harus mengembalikannya pada akhirnya. Wajah Yuge muram dan urat-urat di dahinya terlihat, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau kalah, ya kalah. Berbicara lebih banyak hanya akan membuat orang-orang memandang rendah dirimu. Namun dia masih merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dalam hal kekuatan tempur, keduanya hampir sama, dan bahkan dalam hal seperti memberi penghormatan kepada leluhur, Wei Qi dibatasi. Tapi saya benar-benar ceroboh. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan pernah terkalahkan, dan Wei Qi pasti sudah kelelahan sampai mati olehku. Hahaha, Tuan Wei memang sangat kuat. Gerakan Tuan Wei sungguh luar biasa dan mengagumkan. Tuan Wei, kudengar Yuge adalah sosok yang sangat kuat di antara utusan hutan tingkat 7 prefektur Daming. Kemampuanmu mengalahkannya sungguh mengesankan. Ucapan selamat yang datang dari istana Pangeran Yun membuat wajah Yuge semakin jelek. Ini hanya kemenangan, apa yang bisa dibanggakan? Tidak, aku pernah menang sebelumnya, dan akhirnya aku memenangkan permainan, jadi tentu saja aku harus merayakannya. Kalau Tuan Yu tidak ceroboh, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Wei Qi dengan kemampuan bertarungnya? Dia hanya orang sembrono yang hanya bisa mengayunkan palu. Lupakan saja, lupakan saja. Jarang sekali mereka menang seperti ini, jadi biarkan saja mereka pamer dulu. Hubungan antara dua prefektur besar itu dipenuhi dengan ironi yang ekstrim. Orang-orang dari Baihua Mansion dan Jingan Mansion bertindak sebagai penonton, menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang. Padahal, di masa lampau, tradisi penghormatan kepada leluhur hanya sekadar penyelesaian sengketa antar utusan hutan di berbagai prefektur dan daerah. Lagi pula, untuk 7 area utama, keempat prefektur membentuk satu kesatuan yang terpadu, dan mereka masih sangat diam-diam dalam beberapa hal. Namun, setelah Suhan membunuh Lian, suasana upacara penghormatan besar kepada gunung ini berubah total. Bahkan Istana Baihua dan Istana Pangeran Jing percaya bahwa Suhan seharusnya tidak membunuh Lian. Lagi pula, dia adalah utusan akademi, dan dia juga utusan akademi yang telah memperoleh Ordo Keajaiban Junior dan sangat dihormati oleh Dewa Kuno Yun Suang. Dari sudut pandang samping, fakta bahwa bahkan makhluk kuat tingkat atas seperti Dewa Kuno Yun Suang tertarik padanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kualifikasi Lian tidak rendah. Tapi Suhan membunuhnya. Bagaimana mungkin prefektur Daming tidak marah? Di sini, apapun alasannya, belum pernah terjadi sebelumnya bahwa Yuan Linsi dibunuh oleh prefektur lain.
Ini sudah melanggar aturan secara tidak terlihat. Semua orang memahami masalah ini, jadi baik Istana Baihua maupun Istana Pangeran Jing tidak ikut campur dalam dendam ini. Acara besar untuk memberi penghormatan kepada leluhur telah menjadi cara terbaik untuk menimbulkan masalah di prefektur Daming. Siu, sosok itu berjalan keluar dari Linsi, prefektur Daming dan mendarat di peron. Ketika orang ini terlihat, tiba-tiba terdengar keributan di sekelilingnya. Siang Kuan, dia sudah datang sekarang. Cek-cek, utusan hutan pengadilan tingkat kelima prefektur Daming, apakah dia akan naik panggung sekarang? Sepertinya Istana Daming benar-benar marah kali ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melewati utusan istana tingkat 6 dan langsung melompat ke tingkat 5? Di sini, di rumah Pangeran Yun, semua orang memandang Siang Kuan. Semua orang pasti sudah pernah mendengar reputasi orang ini. Lagi pula, dia adalah Yuan Linsi peringkat kelima di prefektur Daming, jadi dia masih cukup terkenal. Dia Siang Kuan, pikir Suhan dalam hati. Sebelumnya, Wei Qi dan Chen Changqing telah memberitahunya secara khusus. Sementara banyak orang memperhatikan Siang Kuan, mata Siang Kuan juga tertuju pada satu orang. Wang Qiang. Suhan mengikuti pandangan Siang Kuan dan tertegun saat melihat Wang Qiang. Utusan tingkat 5 dari Akademi Kehutanan yang merasa dirinya penting ini telah memprovokasinya beberapa hari yang lalu. Namun, Suhan tidak memiliki perasaan buruk terhadap Wang Qiang. Dia bukan tipe orang yang meremehkan orang lain, dia hanya tidak suka dengan gagasan menghabiskan uang untuk membeli hutan taman. Tentu saja, saya tidak punya firasat baik tentang hal itu. Apakah mereka saling dendam? Pikir Suhan dalam hati. Dia bisa melihat dengan jelas niat membunuh di mata Siang Kuan. Niat membunuh ini tidak disembunyikan sama sekali, merasuki ekspresi Siang Kuan. Pada saat ini, Wang Qiang juga mengangkat kepalanya dan menatap Siang Kuan. Percikan api berterbangan di antara mata kedua orang itu, dan ada niat membunuh yang kuat bertabrakan di antara mereka. Tuan Wang, kumohon. Siang Kuan menyipitkan matanya. Aku tadinya hendak mengampuni nyawamu kali ini, tetapi kau ngotot datang ke sini untuk mencari kematian. Wang Qiang mendengus dingin, melangkah maju, dan mendarat di peron. Sudah waktunya untuk memahami dendam antara kau dan aku, kata Siang Kuan. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kita harus memahaminya, kata Wang Qiang dengan ekspresi muram. Kau dan aku sama-sama utusan hutan akademi, dan kita berdua peringkat kelima. Aku tak bisa membunuhmu. Siang Kuan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi, aku bisa memanfaatkan kunjungan ke gunung ini untuk melumpuhkan tubuhmu dan membuatmu kehilangan muka, yang kemudian akan meredakan kebencian di hatiku. Mendengar hal ini, banyak orang tercengang. Hancurkan tubuh. Hal semacam ini memang pernah terjadi dalam penghormatan gunung sebelumnya, tetapi hampir selalu disebabkan oleh kebencian yang tak terdamaikan. Kalau bisa, mereka bahkan ingin membunuh jiwa pihak lain. Siang Kuan, berbicara seperti ini sejak awal, jelas tidak akan menyerah sampai ia mencapai tujuannya. Hanya kamu. Wang Qiang mencibir dan menunjuk kepala Siang Kuan, aku masih menginginkan kepalamu. Kalau begitu, kemarilah dan ambillah. Siang Kuan melambaikan tangannya dengan keras, dan pakaian di belakangnya tersapu. Meskipun hanya kain, pakaian itu meregang dengan cepat dan berubah menjadi awan hitam dalam sekejap, menyelimuti Wang Qiang. Pada saat yang sama, bintang-bintang di antara alisnya mulai bergerak, dan kultivasinya di alam Dewa Bintang 1 juga meletus pada saat ini. Membuka, Wang Qiang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan langsung memotong jubah itu, membelahnya menjadi dua. Dan ini baru permulaan. Beberapa binatang buas muncul dari sekitar Siang Kuan dan menyerbu ke arah Wang Qiang sambil meraung. Wang Qiang bergegas keluar dari awan gelap, mengeluarkan cambuk perak, dan mengayunkannya ke arah binatang buas. Begitu situasi mulai terjadi, semuanya menjadi tidak terkendali. Banyak orang mengira dengan tingkat kultivasi kedua orang ini,
pertarungan akan memakan waktu lama. Tapi saat ini, wow, leher lebar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bintang di antara alisnya jelas berwarna hijau muda, tetapi saat ini, ia memancarkan cahaya hitam. Pada awalnya, cahayanya sangat redup, tetapi begitu keluar, ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Sinar cahaya ini bagaikan guntur, langsung menyelimuti Wang Qiang. Sekalipun Wang Qiang membela diri, itu sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, ekspresi Wang Qiang berubah drastis. Bintang di antara alisnya berkedip cepat, dan semua kekuatan suci di tubuhnya ditarik paksa pada saat ini. Dia bereaksi sangat cepat dan segera mengambil pil dan menelannya. Namun setelah ia memurnikan ramuan itu dan mengubahnya menjadi kekuatan suci, ramuan itu masih terus diekstraksi. Semua senli ini tampaknya telah ditarik pergi oleh Xiang Quan, tetapi wajah Xiang Quan berangsur-angsur memucat, dan tampaknya dia tidak mendapat banyak pemulihan. Yang kedua, yang ketiga. Ketiga pil itu telah habis digunakan. Tetapi pada saat ini, tidak ada jejak kekuatan suci yang tersisa di tubuh Wang Qiang. Pada saat ini, dia seperti orang biasa saja. Masih ada pil di cincin penyimpanan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Sekalipun tubuhnya benar-benar lumpuh, dia tidak boleh melanggar aturan. Istana Pangeran Yun tidak boleh dipermalukan karena dia. Wow, pada saat ini, tangan raksasa hantu tiba-tiba terulur dan meraih telapak tangan Wang Qiang. Tidak, lebih tepatnya, saya hanya mencengkeram salah satu jarinya. Retakan. Tanpa ragu sedikit pun, jari-jari Wang Qiang langsung patah. Wang Qiang, yang telah kehilangan kekuatan sucinya, hanyalah orang biasa. Rasa sakit yang amat sangat itu bagai palu yang menghantam jantungnya, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk menjerit. Ini baru yang pertama, Xiang Quan berbicara dengan suara serak. Dia tampak sangat membenci Wang Qiang. Dia mengayunkan telapak tangan ilusinya lagi, mematahkan jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima Wang Qiang. Wang Qiang menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk tidak berteriak. Keringat dingin mengalir dari dahinya, urat-urat di dahinya terlihat, dan matanya sedikit merah. Melihat kejadian ini, semua orang di istana Pangeran Yun gemetar dan menjadi geram. Kalau menang itu hak kamu, tapi jangan menyiksa orang lain. Aku tidak butuh kau berlutut, tapi kau harus mengakui kesalahanmu. Terdengar suara Xiang Quan. Mengakui kesalahanmu. Hahaha. Wang Qiang tertawa terbahak-bahak. Xiang Quan, saudaraku, dia mengorbankan nyawanya demi adikmu. Kaulah yang seharusnya mengakui kesalahanmu. Kalau bukan karena kakakmu yang bajingan itu, adikku tidak akan mati. Xiang Quan melambaikan tangannya dan mematahkan 5 jari Wang Qiang lainnya. Setiap kali robek dan hancur, hati jadi bergetar. Bahkan orang-orang dari Baihua Mansion dan Prince Jing Mansion merasa ini agak berlebihan. Wang Qiang bisa saja mengaku kalah saat ini, tetapi jika dia mengertakkan gigi dan menolak mengaku kalah, maka bahkan istana Pangeran Yun pun tidak akan berdaya. Krak, krak, jari patah, diikuti telapak tangan. Bajingan, Wei Qi sangat marah. Apa yang terjadi? Su Han juga mengerutkan kening. Saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi ada dendam besar di antara mereka berdua. Wei Qi berkata, Wang Qiang si idiot itu bisa saja mengaku kalah. Apa dia benar-benar harus disiksa seperti ini? Menurut aturan, siapapun dari istana Pangeran Yun juga bisa datang dan menantang Xiang Quan, bisik Su Han. Aku juga tahu itu. Wei Qi menggertakkan giginya dan berkata, asalkan ada yang maju, kita bisa menyelamatkan Wang Qiang. Namun, sebagian besar utusan hutan peringkat 5 istana Yunwang kita telah pergi ke 3 prefektur lainnya. Sisanya bukanlah tandingan Xiang Quan. Lagi pula, dia adalah utusan hutan peringkat 5 di prefektur Daming. Jika kita maju dan dikalahkan olehnya, itu juga akan mempermalukan istana Yunwang. Mendengar ini, Su Han mengerutkan kening lebih dalam. Apa yang dikatakan Wei Qi masuk akal. Utusan hutan tingkat 4 dari istana Pangeran Yun tidak dapat ditantang.
Utusan hutan tingkat 5, utusan hutan tingkat 6, dan utusan hutan tingkat 7 bukanlah tandingan Xiang Quan, dan mereka mungkin akan gagal jika naik pangkat. Situasi pada saat ini tampaknya telah mencapai titik di mana tidak ada solusi. Menyerah. Xiang Quan meremukkan lengan Wang Qiang dan berkata sambil tersenyum sinis, "Jika kau mengaku kalah, kau boleh pergi dan tubuhmu bisa diawetkan. Tentu saja, kau juga bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu, tapi kukatakan padamu bahwa aku sudah mengamati para utusan hutan halaman kelas 5 dari istana Pangeran Yun ini. Siapapun yang datang akan kalah. Kau ingin aku mengaku kalah? Kau bermimpi." Wang Qiang menggertakkan giginya. Kraak, lengan lainnya juga dipatahkan oleh Xiang Quan. Pada saat ini, Shen Tianli tiba-tiba terbatuk dan berkata, "Daming Mansion, bukankah itu terlalu berlebihan? Kenapa, Tuan Shen sudah tidak tahan lagi? Atau apakah Tuan Shen berniat menantang Xiang Quan, utusan istana tingkat 5, sebagai utusan kekaisaran?" Dari prefektur Daming, seorang utusan kekaisaran tingkat 2 bertanya, "Apakah Subaliu dari istana Yunwangmu pernah merasa berlebihan ketika membunuh Lian? Apakah dia tidak tahu aturan 4 prefektur? Dia membunuh utusan hutan istana prefektur Daming kita, tetapi istana Yunwangmu tidak menghukumnya sama sekali. Bukankah itu menunjukkan bahwa kau bahkan tidak menganggap serius prefektur Daming kita?" Mata Shen Tianli berkilat, dan pandangan dingin muncul di sana. Meskipun dalam hati saya tidak yakin, apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Subaliulah yang pertama kali membunuh Lian, jadi istana Pangeran Yun salah. Di samping itu, utusan kekaisaran tingkat 2 dari istana Daming melanjutkan, Wang Qiang bisa saja mengaku kalah, tapi dia bersikeras bertahan. Dia orang yang berkarakter, dan tak seorang pun dari kita bisa berbuat apa-apa, kan? Kalau tidak, kenapa kau tidak mencari seseorang dari istana Pangeran Yun untuk menantang Xiang Quan? Tapi sebelum kau melakukannya, aku harus memberitahumu bahwa tidak banyak utusan istana yang tersisa di istana Yun yang bisa melawan Xiang Quan. Bukannya tidak banyak, malah tidak ada sama sekali. Tentu saja, ada orang-orang di istana Yun yang dapat menyaingi Xiang Quan, tetapi mereka semua dikirim untuk memberi penghormatan kepada 3 prefektur utama. Seolah-olah Xiang Quan tidak tinggal di Daming Mansion, tetapi datang ke Yunwang Mansion. Mungkin saat ini, utusan hutan tingkat kelima dari istana Yun juga mengalahkan utusan hutan tingkat kelima dari pihak lain, tetapi metode mereka pasti tidak akan begitu kejam. Wang Qiang, jika kau mundur selangkah, langit akan lebih luas. Kau harus mengerti ini. Shen Tianli menatap Wang Qiang lagi. Dari sudut pandang pribadi, jika Wang Qiang terus disiksa seperti ini, rasa sakitnya akan menjadi lebih hebat. Dari sudut pandang istana Pangeran Yun, makin parah penyiksaan yang dilakukan terhadap Wang Qiang, makin besar pula harga diri istana Pangeran Yun. Kalau masalah ini sampai bocor, beritanya pasti akan berkembang menjadi utusan pengadilan tingkat kelima Lin disiksa sampai mati, tetapi istana Pangeran Yun tidak berdaya. Ini hanya dapat dilihat sebagai ketidakmampuan istana Yun. Jika ini yang terjadi, reputasi istana Yun pasti akan terpengaruh, dan akan jauh lebih sulit untuk merekrut orang berbakat di masa mendatang. Saya tidak akan menyerah, sama sekali tidak. Wang Qiang meraung, hari ini, kecuali bajingan ini membunuhku, aku, Wang Qiang, tidak akan pernah mengakui kekalahan bahkan jika aku disiksa sampai mati. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu selama upacara pemujaan gunung. Xiang Quan menatap Wang Qiang dan berkata dengan dingin, tapi aku akan membiarkanmu merasakan siksaan ganda tubuh dan jiwa. Wow, begitu dia selesai berbicara, Xiang Quan melambaikan tangannya dan meraih kaki Wang Qiang. Melalui sepatu, Anda dapat mendengar bunyi klik dengan jelas. Rupanya, setelah menghancurkan jari-jari Wang Qiang, dia mulai menghancurkan jari-jari kaki Wang Qiang. Ini benar, dia berencana menyiksa Wang Qiang sampai mati selangkah demi selangkah. Xiang Quan, sudah cukup. Chen Changqing akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak.
Mata Siang Kuan berputar, kenapa kau berencana untuk datang dan mencobanya? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik dulu. Jika dia bukan lawanku, maka dialah takdirmu saat ini. Bajingan. Chen Changqing mengutuk, dan kultivasinya melonjak. Melihat itu, dia tampak benar-benar ingin bergegas. Tidak diragukan lagi jika dia pergi, dia akan mati lebih cepat daripada Wang Qiang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar desahan dari kerumunan utusan di halaman istana Pangeran Yun. Di bawah tatapan banyak orang, Su Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Tuan Xiang, bagaimanapun juga ini adalah acara besar, jadi sudah cukup. Su Han mengangkat matanya dan menatap Siang Kuan, Tuan Wei Qi, ketika Anda mengalahkan Tuan Yu Ge, Anda tidak menyiksanya seperti ini, kan? Su Baliu, hahaha. Siang Kuan tertawa terbahak-bahak saat melihat Su Han keluar. Apakah kamu sedang menguliahi saya? Kau hanya utusan hutan bayaran tingkat 7, dan kau berani keluar dan memberiku pelajaran sementara seluruh istana Pangeran Yun tak berdaya. Kau pikir kau siapa, bajingan? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberiku pelajaran? Apa yang aku, Siang Kuan, butuhkan dari bajingan rendahan sepertimu untuk mengajariku? Saat itu, Siang Kuan seperti orang gila. Ia sama sekali tidak peduli dengan reputasi istana Pangeran Yun dan menghina Su Han habis-habisan. Siang Kuan, suara Shen Tianli terdengar dingin, kunjungan gunung hanyalah ajang latih tanding, tidak akan meningkat menjadi konflik antara dua prefektur besar. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Memarahi Su Han secara tidak langsung berarti menghina istana Pangeran Yun. Tuan Shen, istana Pangeran Yun benar-benar perlu mendisiplinkan orang-orang ini. Dengan sekali hentakan, Siang Kuan meremukkan jari kaki Wang Qiang yang lain. Wang Qiang tak tahan lagi dan akhirnya menjerit lagi setelah disiksa. Seandainya itu Tuan Shen, tidak apa-apa, tapi seorang utusan istana tingkat 7, yang dibayar untuk jabatannya, ternyata punya hak untuk bersuara saat terjadi pertikaian antara utusan istana tingkat 5. Apakah hierarki istana Pangeran Yun sudah sekacau ini? Itu bukan masalahmu, kata Shen Tianli. Siang Kuan jelas tidak ingin terlalu menyinggung Shen Tianli. Ia menoleh ke arah Su Han dan berkata dengan seringai sinis, Su Baliu. Tuan Su Baliu, kau ingin melampiaskan amarahmu padanya, kan? Kalau begitu jangan bicara saja. Kenapa kau tidak datang dan biarkan aku melihat bagaimana kau melampiaskan amarahmu padanya? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua mata tertuju pada Su Han. Tuan Siang, apa kau bercanda? Beraninya Su Baliu naik ke sana. Cek-cek, aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang ini untuk menutupi bintang di antara alisnya. Tapi meski begitu, itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kultivasinya rendah. Naiklah, Su Baliu, naiklah kalau kau punya nyali. Kau menyaksikan Tuan Wang disiksa seperti ini, dan yang bisa kau lakukan hanyalah bicara. Lagi pula, orang-orang kejam banyak ditemui di kalangan kultivator. Terutama di prefektur Daming, banyak pejabat istana merasa sangat gembira. Apa yang dilakukan Siang Kuan benar-benar membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka. Kali ini, istana Pangeran Yun akhirnya harus tahu apa konsekuensinya jika mereka membunuh Dekan Lin Si dari istana Daming. Bagus. Namun, ketika semua orang mengira Su Han tidak akan naik, dia mengangguk sedikit dan setuju. Setelah selesai berbicara, dia bahkan mengangkat kakinya. Berhenti. Saat itu, Wang Qiang tiba-tiba berteriak, Su Baliu, ini dendam antara aku dan Siang Kuan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Su Han berhenti sejenak dan menatap Wang Qiang. Dia tahu Wang Qiang mengkhawatirkannya, lagi pula, kultivasinya terlalu rendah, dan semua orang tahu itu. Namun, karena apa yang terjadi sebelumnya, dan demi reputasi istana Pangeran Yun, Wang Qiang hanya dapat berbicara dengan nada ini. Rumah Pangeran Yun tidak lebih lemah dari rumah-rumah besar lainnya. Kenapa aku tidak bisa naik ke sana? Saat dia berbicara dengan ringan, langkah kaki Su Han tiba-tiba menurun.
Langkah yang satu ini secara langsung menjangkau jarak yang jauh. Sosoknya berdiri di atas panggung. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun menduga Su Baliu benar-benar berani maju. Apakah dia mencari kematian atau dia benar-benar tidak punya otak? Kau, Wang Qiang menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk darah. Dia berterima kasih pada Su Han karena muncul, tetapi dengan level kultivasi Su Han, dia seharusnya tidak muncul. Menurut aturan, tingkat kultivasiku lebih rendah darimu, dan peringkatku juga lebih rendah darimu, jadi aku seharusnya bisa menantangmu. Su Han menatap Xiang Quan, sekarang, bisakah kau melepaskannya? Kau benar-benar tidak pernah mati. Suara Xiang Quan sangat dingin. Dia sangat membenci Wang Qiang, tetapi sebelum dia bisa menyiksanya cukup, Su Baliu datang dan mencari kematian. Gulungan. Xiang Quan dengan santai melempar Wang Qiang keluar dari panggung. Tepat saat ia hendak menyerang Su Han, terdengar batuk ringan dari Daming Mansion. Kamu baru saja selesai bertempur dan kelelahan. Silakan turun sebentar, kata seseorang. Itu adalah Ciling, utusan kekaisaran tingkat pertama dari prefektur Daming. Kata-katanya tidak salah. Wajah Xiang Quan memang pucat, seolah-olah penggunaan pilar cahaya hitam telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Tetapi semua orang mengerti bahwa alasan Xiang Quan diizinkan turun bukanlah karena ia terlalu lelah, tetapi prefektur Daming merasa bahwa Su Baliu sendiri tidak memenuhi syarat untuk meminta Xiang Quan mengambil tindakan. Jika keduanya benar-benar bertarung, bahkan jika Xiang Quan menang, itu bukanlah hal yang mulia. Lagi pula, kultivasi Xiang Quan lebih tinggi daripada Su Han. Bahkan jika Xiang Quan benar-benar mengalahkan Su Han, dia masih akan dituduh menindas yang lemah. Tentu saja, yang paling penting adalah Daming Mansion merasa Su Han tidak layak. Xiang Quan awalnya ingin menyiksa Su Han, tetapi Ciling berbicara secara pribadi dan dia tidak bisa tidak patuh. Siu, sesosok sosok bergegas ke panggung dan berkata kepada Xiang Quan, Tuan Xiang, ini hanya utusan hutan tingkat 7 yang dibayar. Aku bisa menanganinya. Tidak perlu merepotkanmu, Tuan Xiang. Orang ini jelas telah menerima instruksi dari Ciling. Tanpa menunggu Xiang Quan berbicara, ia menoleh ke Su Han dan berkata, saya utusan hutan tingkat 7 dari prefektur Daming, Zheng Renwang. Apakah saya memenuhi syarat untuk bertanding-tanding dengan Tuan Su Baliu? Su Han menatap orang ini sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena Tuan Xiang sudah kelelahan, aku tidak bisa memaksanya, tapi aku masih bisa melawan Tuan Zheng. Dari apa yang kau katakan, aku meremehkanmu hanya karena bertarung denganku. Raja Zhengren perlahan mulai mencibir. Sebagai sesama utusan istana tingkat 7, beraninya aku melakukan hal ini. Su Han mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, aku hanya ingin tahu barang apa yang Tuan Zheng bersedia berikan sebagai taruhan antara kau dan aku. Lalu apa yang bisa Tuan Su Baliu pikirkan? Tanya Raja Zhengren. Su Han berpikir lama, dan akhirnya berkata, bagaimana kalau bunuh diri? Nada bicara Zheng Renwang terhenti. Su Baliu, apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau mempertaruhkan nyawamu? Memang dilarang membunuh orang selama upacara pemujaan gunung, tapi jika aku kalah, setelah upacara selesai, aku akan menyerahkan nyawaku kepada Tuan Zheng, kata Su Han sambil tersenyum. Kau, pupil mata Zheng Renwang mengecil. Entah kenapa, saat melihat senyum Su Han, hawa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Hahaha, itu hanya candaan. Tuan Zheng, tolong jangan dianggap serius. Tawa keras Su Han meredakan suasana. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 100 kristal unsur, lalu meletakkannya dengan santai di sudut platform. 100 kristal unsur setara dengan 10 juta kristal ilahi. Jika Tuan Zheng bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai, maka aku juga bisa menghasilkan lebih banyak kristal unsur. Melihat kristal-kristal unsur itu, sedikit keserakahan muncul di mata Raja Zhengren. Tidak perlu. Dia mengeluarkan botol giok dan berkata, 3 ramuan kelas 3, unggul,
bernilai hampir 10 juta kristal dewa, pasangan yang sempurna. Tuan Zeng benar-benar kaya, kata Su Han sambil tersenyum. Tidak sekaya kamu. Zeng Renwang mendengus dingin, dan kultivasinya mulai melonjak. Tuan Subaliu, saya akan bertindak dan akan membunuh Anda dengan satu pukulan. Meskipun membunuh tidak diperbolehkan selama upacara pemujaan gunung, saya khawatir aku harus lebih berhati-hati dengan jenazah Tuan Subaliu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.